Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi DS Traveling menyajikan perjalanan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Setelah sampai gerbang tol Merak ya guys, kita siapkan e-tol dulu untuk melakukan transaksi e-money. Setelah keluar tol Merak, kita lanjut ke dermaga Merak ya. Di sepanjang jalan menuju dermaga terdapat banyak warung dan banyak restoran. Barangkali yang sudah perjalanan jauh dari Jakarta ataupun dari Jawa, yang lapar bisa untuk mampir dulu, sekalian beli tiket, sekalian beli oleh-oleh untuk menuju ke Lampung. Traveling kali ini kita ditemani dengan keluarga untuk menuju ke Lampung. Kebetulan anak-anak juga libur ya guys ya. Kita langsung saja masuk ke dermaga eksekutif. Posisinya sebelah rumah makan, belok kiri. Biasanya di sini tuh banyak mobil pribadi, mobil truk, mobil bus yang mengantri. Kebetulan perjalanan kali ini tidak bertepatan dengan hari raya ataupun weekend ataupun hari libur lainnya, jadi sangatlah longgar dan lancar. Setelah mutar beberapa kali, kita menunggu di belakang mobil untuk men-scan barcode yang didapat dari penjual tiket tadi. Rupanya mobil di depan agak lama, mungkin apa ada perubahan lagi atau gimana, karena setiap bulan ataupun tahun di sini itu sering melakukan perubahan ya, mungkin efisiensi apa ya, kita juga nggak tahu, karena setahu saya kita masuk pun juga sering diputar-putarkan, dan Pak drivernya sedang memotokan barcode atau men-scankan barcode ya guys. Dulu barcode-nya itu diminta sama petugasnya, sekarang bisa langsung ya. Jadi ada perubahan yang memudahkan para pengguna. Tapi yang belum terbiasa ya mungkin agak lama dan mengantri karena butuh proses. Setelah kita dapat tiket atau scan barcode, langsung kita diarahkan untuk menuju ke pelataran pelabuhan. Di pelataran pelabuhan ini ataupun parkiran dermaga itu biasanya juga sangat penuh. Dari sini udah mengantri ya. Rupanya untuk kali ini kembali lagi karena tidak bertepatan dengan hari libur ataupun hari raya, sangatlah longgar. Jadi kita bisa langsung menuju ke bibir pantai ataupun ke dekat kapal eksekutifnya. Kebetulan kapal yang kita tumpangin ini adalah kapal eksekutif Legundi. Kita parkir di belakang mobil, Pak security-nya sedang mengarahkan. Di sini sekitar setengah jam sampai 1 jam kalau hari biasa ya guys ya, kecuali hari raya liburan ataupun tahun baru ataupun lebaran itu sampai berjam-jam.
Dan rupanya betul, hanya setengah jam kita mengantri, Pak security-nya membukakan blokade jalan dan meminta tiket yang kita dapat dari scan barcode tadi ya. Scan itu ada dua, barcode-nya tuh ada dua, satu untuk barcode-nya, tiketnya ada dua, jadi satu untuk penumpang dan satu lagi untuk petugas. Setelah petugas meminta tiketnya, kita diarahkan untuk naik karena tempat untuk masuk kapal itu ada dua ya guys ya, satu lewat bawah dan satu lewat atas. Biasanya untuk mobil besar, truk ataupun bus itu diarahkan untuk bawah. Kebetulan kita pakai mobil yang kecil ya, jadi untuk diarahkan naik. Langsung muter belok kiri untuk menuju ke dek kapalnya. Kayaknya di depan itu ada ambulan yang tadi di depan kita ya rupanya. Oh iya betul, kita langsung diarahkan untuk memutar balik ataupun balik kanan menyesuaikan dengan urutan. Alhamdulillah kita naiknya enggak paling belakang ya, agak duluan ya mungkin kalau agak duluan kan ya keluarannya bisa lebih cepat. Saat ini kapal kondisi parkiran ataupun dek sangatlah kosong, sangat longgar ya, leluasa, mau tinggal pilih yang mana kita parkir. Tapi karena udah diatur, udah diarahkan, kita juga harus ngikutin Pak security-nya. Nah, kita diarahkan ke sebelah kanan, nomor 2 dari belakang, dari depan ya, tidak apa-apa. Setelah kita parkir di sini, parkir yang benar, terus posisi udah pas, kita matiin kendaraan kita. Setelah matiin kendaraan, rombongan menuju ke atas untuk mencari tempat santai ataupun tempat untuk istirahat. Karena di dalam kapal ini terdapat beberapa tempat untuk istirahat. Di antaranya ada yang lesehan, ada yang sofa, ada yang bangku lah. Kebetulan karena kita rombongan banyak, posisinya juga siang, kondisinya kita di lantai 3 ataupun di atas sambil melihat pemandangan yang di sekitar pelabuhan Merak. Kembali lagi karena bertepatan tidak hari libur ataupun hari weekend ya, sangat longgar. Di sini kita bisa pilih tempat duduknya yang model bagaimana, mau rebahan, mau laya-laya, nah bisa. Kebetulan di sini juga ada kafe. Di dalam kafe itu menyediakan Indomie, terus kopi. Ada juga yang bagian depan sana itu es krim, bagi yang anak-anak kecil bisa juga, cuma harga ya beda ya sama yang di warung-warung, beda sedikit, wajar lah namanya di kapal. Di sini setelah di atas mau jalan-jalan kemana bebas, karena untuk pemula bisa berkeliling-keliling sambil menikmati indahnya pemandangan di sekitar pelabuhan Merak. Coba DS untuk masuk ke tempat permainan dan tempat duduk santai, ada juga tempat untuk rebahan ataupun lesehan ya. Ini salah satunya tempat santai, permainan anak-anak, jaket pengaman pelambung, dan sebelah kiri toilet. Toiletnya sangat bersih sekali.
Bagi yang ingin buang air kecil dipersilakan. Ini salah satu lesehan ya bagi para traveling dari jauh, dari Medan, dari Aceh, Bengkulu, cocok ini untuk rebahan. Kadangkala ada bapak-bapak penjual jasa, tukang pijat juga ada yang di sini ya. Biasanya komplit. Ada yang jual makanan, minuman, yang namanya area umum itu banyak sekali penjual makanan dan minuman. Ini salah satu ruangan bangku ya untuk keluarga. Sangatlah banyak ini jumlahnya, mungkin ratusan. Bagi yang keluarga besar bisa di sini ya, yang pakai bus apa traveling dari luar kota pakai bus, cocok ini untuk santai-santai. Dan setelah kita mereview bangku santai, DS menuju ke belakang untuk melihatkan tempat yang lainnya. Di antara ini ada sofa dan meja. Itu mungkin kamar ruangan ke atas kayaknya itu. Ruangan ke atas, sebelah kanan juga sofa. Nah, kapal Legundi itu salah satu jenis kapal eksekutif ya, karena di sini tuh di pelabuhan Merak Bakauni itu jenis kapal eksekutif tuh banyak ya. Ada Legundi, Batu Mandi, Porleng, dan lain sebagainya. Dan seterusnya ini ruangan tuh KMP Legundi, kayaknya ruangan security. Teteh-tetehnya sedang memantau aktivitas penumpang ya. Banyak sekali tempat duduk, tempat bersantai, tempat rebahan. Terlihat juga pemandangan gedung yang megah tuh, gedung dermaga eksekutif Merak. Setelah itu kita kembali ke ruangan atas atau ruang paling atas ya, ruang paling atas. Nah, di sini juga banyak yang kafe, banyak yang menjual makanan dan minuman. Di atas kapal yang paling atas ini kita bisa melihat dari kejauhan gedung dermaga eksekutif Merak yang berdampingan dengan pegunungan yang indah. Pulau-pulau yang ada di sekitaran Merak sangatlah jelas, sampai ke Pulau Anyer atau pulau apa ya di sana itu. Kalau Gunung Krakatau belum terlihat kalau dari sini ya, mungkin nanti di tengah-tengah antara Merak Bakauni ya, mungkin setengah jam lagi. Biasanya penyeberangan tuh 1 jam lewat sedikit. Dan setelah muter-muter kemana ya, akhirnya juga kita ke tempat di bawah. Masya Allah, indahnya pemandangan pulau-pulau yang ada di sekitaran Merak Bakauni, dan diiringi gemericiknya air yang kesapu sama ini ya, kesama kapal. Sangatlah indah itu. Jadi perjalanan kita dari jauh sangatlah capek, tapi dibalas dengan tuntas ya, dibalas dengan pemandangan yang indah ini. Jadi capeknya hilang. Sekitar setengah jam perjalanan kita sampai di tengah.
anginnya sangat kencang, pemandangan jauh ada kelihatan sedikit mungkin Gunung Krakatau, yaitu Gunung Krakatau. Karena perjalanan kita itu siang menuju sore, jadi arah pandang ke barat itu agak silau. Itu nampaknya pulau-pulau yang ada di Bakauni tampak mulai kelihatan ini ya, karena udah semakin dekat, kapal udah mulai mendekat pelabuhan Bakauni. Nah, kebetulan kita berpapasan atau ada kapal yang dari Bakauni menuju ke Merak. Salah satunya tuh kapal eksekutif Worleng itu kalau nggak salah tadi ya. Jadi yang dari Bakauni menuju ke Merak, dari Merak kita ini menuju ke Bakauni. Jadi bergantian guys, kalau nggak salah ada 6 kapal atau berapa gitu yang jenis eksekutif. Sambil menunggu menyandar kapal, banyak emak-emak, ibu-ibu ataupun anak muda yang ikut selfie. Penumpang udah pada mulai turun, mungkin trompet udah dibunyikan ya untuk bersiap-siap menuju kendaraannya masing-masing bagi yang membawa kendaraan. Tapi kalau yang membawa berjalan kaki mungkin diarahkan untuk jalan khusus untuk berjalan kaki, dan selanjutnya untuk naik bis atau naik travel gitu ya. Tapi kalau yang membawa kendaraan, setelah menuju kendaraan kita turun dari kapal itu, kelihatanlah gedung dermaga eksekutif Bakauni. Selamat jalan Pulau Jawa dan selamat datang Pulau Sumatera, itu katanya. Gerbangnya, pintu masuknya Pulau Sumatera adalah Bakahuni, Lampung Selatan. Dan terima kasih para traveling bisa kembali lagi